Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalli ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ibu bapak jemaah sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita melanjutkan kembali kajian tafsir. Ini diambil dari sumber Tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah Suhaimi. Sedang menjelaskan surat At-Tur, sekarang bagian yang terakhir dari surat ini ya, ayat 44 sampai 49. Baik, sudah ketemu Nabi Bu? Bapak? Ya, ayat 44. Sambil dilihat Al-Qur'annya, disimak langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi lanjutan dari ayat sebelumnya. Yukhbirullahu ta'ala an inadil musyrikina wa maqabaratihim. Di tema ini, di ayat 44 sampai akhir, Allah memberikan informasi bagaimana tentang keras kepalanya, ya, keras kepalanya orang-orang musyrikin. Keras kepala itu bukan kepalanya yang keras ya, karena dipukul oleh batu pun ya hancur, tapi memang pikirannya yang keras. Diajak ini, diajak itu, tetap tidak mau. Dan kesombongan mereka. Jadi kesombongan orang-orang musyrikin dan keras kepalanya orang-orang musyrikin. Orang yang sombong itu karena wataknya sudah sombong, jadi nggak punya apa-apa pun tetap sombong. Orang yang keras kepala itu, walaupun dia sudah sebentar lagi mau mati, tetap saja dia cuma keras kepala. Misalkan ya, mohon maaf ya, kan sekarang banyak ada orang yang bermedia sosial. Orang berdiri atau duduk-duduk di pinggir laut, sudah tahu ombaknya besar, sedang menuju ke dirinya berdiri, tapi dia masih asik untuk foto-foto. Jadi nyantai sekali, padahal mungkin kalau dia tahu itu nyawa itu sudah di dekat mata, tapi masih nyantai foto-foto, tidak ingat Allah, Allahu Akbar. Nah itu ya, nanti di sini akan digambarkan bagaimana sikap orang musyrikin itu, ya keras kepala, azab sudah di depan mata pun masih nyantai. Mari kita lihat di ayat 44. Wa iyarau kisfam minas samai saqiton yaqulu sahabun markum. Ketika mereka melihat, yarau ya, melihat kisfam minas samai, jadi gumpalan ya, awan itu sahaban, yang ketika ada gumpalan awan yang menunjukkan sesungguhnya dengan awan itu pokoknya berwarna hitam, ini tanda-tanda hujan yang deras umpamanya, tapi dia masih asik. Di situ kan sudah ada tanda, mohon maaf ya Bapak Ibu, banyak kalau musim hujan sudah awannya gelap sekali, mendung sangat gelap, sudah mulai ada kilatan-kilatan, kita masih
nyantai-nyantai, tidak ingin berusaha untuk berikhtiar menyelamatkan diri dulu jika terjadi kemungkinan-kemungkinan yang tidak baik. Nah, jadi ketika kalau ini benar-benar azab ya, ketika azab Allah itu hendak diturunkan, mereka tahu ya rau ila sama, mereka melihat ke langit yang saqitan, itu azab itu sudah mau jatuh dari langit, tapi mereka hanya berkata yaqulu. Nah, mereka cuma bercanda saja, yaqulu sahabun markum gitu. Lihat ada awan, ada gumpalan awan, malah senang aja. Lihat ada gumpalan awan, selfie dulu dengan awan. Padahal sudah tahu itu sudah tandanya azab. Nah, situlah keras kepalanya orang musyrikin, sudah dikasih tanda-tanda pun tapi tetap tidak nyadar dirinya itu ya orang-orang yang berdosa. Harusnya kan segera bertaubat. Lain halnya misalkan kemarin ya kita juga mendengar beberapa informasi kecelakaan. Yang terakhir kapal apa itu yang ke Bali itu, ya, ke Selat Bali itu ya. Nah, ketika kapal itu yang peristiwa di Selat Bali mau tenggelam, beberapa orang masih ada yang membuat video, tapi di video itu sambil meneriakkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang berbeda ya dengan yang tadi yang nyantai-nyantai. Karena orang kondisi seperti itu kan hitung-hitungannya, coba ibu-ibu, bapak, kalau sedang di lautan ya, di tengah laut ada peristiwa begitu, apa yang akan kita lakukan? Ya persiapan untuk meninggal juga ya. Ya harus segera persiapan ikhtiar, tapi ikhtiar kita itu kan mungkin pilihannya selamat atau tidak, kan begitu. Kalau tidak kan ini berarti di situ spiritual kita tuh yang paling tinggi tidak ada lagi kecuali Allah kan. Hanya bisa kita lakukan Allah. Dan ya orang ya, ini apa itu video-video editan AI ya. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat di WhatsApp Bapak Ibu atau di media sosial. Ada orang bikin video di dalam neraka gitu ya. Benar-benar saya sedang di dalam neraka. Lihat ini kamar-kamar yang di neraka gitu. Itu video-video saja. Memang gambarannya seperti api besar dalam neraka. Tapi bercanda dengan hal yang semacam itu saya kira sesuatu yang tidak pas, ya, tidak pantas ya. Jadi saya sedang berada di dalam neraka. Monggo Bapak Ibu yang mau masuk di sini, nah ini masih banyak cup kita. Nah, itu ya. Nah, saya kira tidak pas lah ya. Jadi segera menyadari ya, kita ini sedang menghadapi sesuatu yang di luar kemampuan kita. Ayyaraha ula'il musyrikuna qita'an min nar sama'i saqitatun 'alaihim bita'adibahum. Jadi ketika mereka orang-orang musyrikin melihat, mereka tahu melihat ada sesuatu ya, minan nari sama, jadi api dari langit yang akan jatuh menimpa alaihim kepada mereka disebabkan untuk mengadab mereka. Nah, tapi mereka tadi nyantai saja, hanya mengatakan hada sihabun mutaraqqum. Ya itu lihat awan, wah indah sekali awan, wah kayak awan, cuman begitu aja. Dah selesai, cuma dalam bentuk ujian saja. Kenapa Allah memberikan azab? Ya azab itu memang ada ya, di sebagaimana janji Allah. Jadi istilahnya ada reward, ada punishment, itu sama. Ya. Ada orang yang berbuat baik, ya tentu akan diberi imbalan yang baik. Ada orang yang berbuat buruk, tentu akan ada balasan dari keburukannya. Itu sudah sunatullah begitu, sudah disiapkan. Disebabkan karena mereka tidak mengimani terhadap apa-apa yang sudah disampaikan kepada mereka. Lima sodaku wa lima aikonu.
Apa-apa yang sudah benar, apa-apa yang sudah yakin kebenarannya, tapi mereka masih inat, dan itu menentang. Ya, meyakini kebenaran itu tidak harus terlihat mata, tapi yakin. Contoh, ibu punya bayi, ya, dulu ketika punya bayi, punya cucu yang bayi. Seorang perempuan yang punya bayi, umpamanya ibu sedang di dapur, si ibu sedang di dapur, lalu kemudian terdengar suara tangisan bayi. Kemudian ibu akan apa? Segera lari mencari suara itu di mana. Dan kita yakin suara itu suara anak kita, suara anaknya. Tapi kalau ibu sedang di dapur terdengar tangisan bayi, yakin itu bukan bayinya dia, nyantai saja. Itulah keyakinan. Jadi tanpa harus dilihat ini suara bayi siapa ya, gitu. Itu biasanya seorang ibu sudah paham. Instingnya paham, ini anak saya. Tapi kalau bukan anaknya, walaupun terdengar tangisan, ya sambil bekerja tetap nyantai. Tapi kalau sudah yakin, maka dia akan segera lari. Itu anak nangis, butuh bantuan. Nah, di dalam beragama pun begitu. Sesuatu yang sudah yakin, harusnya segera diyakininya. Tapi orang-orang musyrikin itu tetap nyantai saja. Padahal sudah tahu, sudah jelas, yakin. Jadi tidak pantas seorang ibu yang sudah yakin itu tangisan anaknya, sepertinya membutuhkan bantuan, ada bahaya, tapi si ibu masih nyantai saja. Itu kan di bahasa lain berkebalikannya, itulah orang yang tidak beriman, orang yang tidak meyakini. Jadi tidak selamanya keyakinan itu harus dibuktikan dengan mata. Ya. Seperti sedikit, mohon maaf, dicontoh dalam persoalan hisab dan ruqyah. Cara berpikir hisab itu adalah meyakini bahwa hilal itu sudah wujud meskipun belum terlihat, tapi yakin berdasarkan hitungan ini si hilal sudah wujud, maka itulah keyakinan. Jadi kalau prinsip hisab begitu. Tapi kalau prinsip ruqyah itu, walaupun ada informasi hilal sudah ada, sudah wujud, tapi belum terlihat, maka belum dianggap tanggal 1. Nah itu sedikit ya ilustrasi bahwa kalau dalam proses hisab ya, dalam ini saya kalau di Muhammadiyah pakai hisab itu teorinya adalah yang penting sudah meyakini meskipun belum terlihat, karena keyakinannya dibuktikan dengan data yang yakin sudah ada hilal dan sudah. Termasuk yang baru diluncurkan adalah KHGT ya. Apa itu? Kalender Hijriah Global Tunggal. Asalkan sudah yakin hilal sudah wujud, ya sudah, itu kalender sudah masuk tanggal 1. Itu yang dimaksud konsep yakin. Ayat berikutnya 45. Fadarhum hatta yulaqu yaumahum alladhi fihi yus'aqun. Fadarhum, maksudnya ini kepada Nabi. Fadarhum ya Muhammad, biarkan saja Muhammad, tinggalkan mereka, biarkan. Orang-orang musyrik itu biarkan saja sampai dia betul-betul hatta yulaqu yaumahum, sampai dia akan ketemu dengan satu hari. Ya. Jadi si musyrikin menentang kamu, menolak dakwahmu, biarkan saja. Tunggu sampai hatta yulaqu yaumahum alladzi fihi yus'aqun, sampai akan datang pada suatu hari yang hari itu akan membinasakan dia, akan membinasakan mereka orang-orang musyrikin. Ya. Jadi fadahum ya Muhammad wala ta'bahu bihim hatta yulaqu aw ya'ti yawman mujazatihim bi a'malihim as-sayyi'at alladhi yuhdisu bihim halaqahum as-sarir. Jadi biarkan saja mereka dengan perilakunya yang seperti itu, mereka yang mau sewenang-wenang dan seterusnya, biarkan saja.
sampai tunggu pasti suatu saat, ya, pasti suatu saat istilah kebohongan itu akan terungkap. Kalau istilah pepatah kita di Jawa itu apa, Bu? Kayak menyembunyikan bangkai lambat laun tetap akan tercium baunya. Apa, Bu? Sepandai-pandainya ya nutupi bangkai, ya pasti akan tetap tercium baunya. Ya, mungkin tercium baunya 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, setelah selesai dari jabatannya, atau kapan, itu pasti. Ya, ya biarkan saja. Ya. Kalau nggak bisa menegakkan kebenaran, karena semua kebenaran semuanya sudah dikuasai oleh satu kepentingan tertentu umpamanya, ya biarkan sajalah. Sampai pada akhirnya pasti mereka itu semuanya akan menghadapi satu hari yang dengan hari itu fihi yus'aqun, hari itu akan membinasakan mereka. Ya terserah harinya hari apa. Kalau di sini konteksnya kisah Nabi Muhammad SAW, ada yang mentafsirkan yang dimaksud yaumahum, hari apa yang akan membinasakan. Di situ disebutkan wa huwa yaumu mautihim, adalah hari kematian mereka. Jadi biarkan sampai mereka mati. Ya. Toh kekuasaan itu akan ada batasnya. Dia berkuasa ya hanya selama dia menjabat, atau dia berkuasa paling selama dia hidup, nanti tunggu akan mati juga. Jadi sudah biarkan saja, kira-kira begitu. Atau dan mengatakan dalam tafsir qatalahum, sampai Allah membinasakan mereka, wa huwa yaumu badrin, yaitu hari Badar, perang Badar. Nah, saat itu memang ada perang Badar. Jadi Allah meneguhkan gitu ya, menguatkan Nabi, sudahlah Nabi atau Muhammad, gak usah bersedih hati walaupun penentangan mereka begitu keras kepadamu, biarkan saja sampai tunggu pasti pada saatnya akan ada hari yang membinasakan mereka. Itu yaumu badrin, di hari Badar atau perang Badar. Karena nanti kemudian pada perang Badar itulah kaum musyrikin kan kalah, atau banyak yang mati itu dalam perang Badar itu. Itulah janji Allah. Kemudian tafsir yang ketiga ada yang mengatakan kalau tadi yang mubadin wa huwa dhahiru fil ayat kama qala al-Baqai, itu seperti pendapatnya Imam al-Baqai. Li'annahum adabu fihi aw yawmal nafatil ula yawmal qiyamah. Dan ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud yaumahum. Nah, disitu pada kalimat itu, satu hari yang akan membinasakan mereka itu adalah hari di mana ditiupkan setelah sangkakala yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kalau masih tetap hidup, pasti nanti akan ada satu hari kiamat yang akan membinasakan mereka. Yang itu adalah bukan hanya mereka yang musyrikin saja, tapi jami'il khalaik, seluruh makhluk akan Allah binasakan. Wa huwa qaulul jumhur, dan inilah pendapat jumhur, kama dzakara Abu Hayyan, sebagaimana dijelaskan oleh Abu Hayyan. Nah, itulah maksud dari yaumahum. Ada ayat pembanding Bapak Ibu sekalian. Kalau ini Nabi Muhammad oleh Allah kan ditenangkan, biarkan saja Muhammad. Istilahnya kamu diam saja, karena akan ada balasannya kepada mereka. Tapi ada dua kisah Nabi yang menghadapi kaumnya itu, nabinya tersebut sampai berdoa minta dibinasakan. Ya. Pertama kisah Nabi Nuh. Kisah Nabi Nuh alaihissalam itu Bapak Ibu bisa baca dalam surat Nuh. Di situ ada cuplikan kisah Nuh. Sampai Nuh itu bilang kepada Allah begini, ya Allah, binasakan seluruhnya, jangan tinggalkan seorang pun dari orang kafir ini di muka bumi ini. Hanya kan diberi banjir. Nah, beri banjir itu kan binasa semua satu generasi.
kecuali yang ikut dengan Nabi Nuh. Kenapa sampai Nabi Nuh bilang begitu? Tentu ada argumentasinya. Argumentasinya adalah, ya Allah, kalau engkau tetap biarkan itu rezim, biarkan itu masyarakat itu berkuasa, ya, nanti mereka akan semakin banyak yudilluka an sabilik, akan menyesatkan dari jalanmu ya Allah. Jadi kalau yang istilahnya sesat kepadamu ya Allah cuma 100 orang, tapi dengan mereka masih terus hidup, kan akan bertambah lagi jadi 200 orang yang sesat kepadamu ya Allah. Dan kemudian tidak ada yang bisa dilahirkan dari anak-anak mereka kecuali illa fajiron kafar, kecuali anak-anak yang terakhir pun akan menjadi anak-anak yang jahat kembali. Karena kan terlahir dari orang tua yang jahat, lingkungannya semuanya jahat, ya mohon maaf secara tidak langsung akan membentuk pribadi-pribadi yang jahat pula. Artinya permohonan Nabi Nuh itu dikabulkan oleh Allah. Untuk Bapak Ibu bisa lihat dalam surat Nuh, mungkin sekitar ayat 11-12an sekitar itu. La tadar al-ardi minal kafirina dayyaro. Kemudian contoh yang kedua, Nabi Musa. Nah, ini dua kisah ini pembanding. Kalau Nabi Muhammad ini tidak berdoa untuk membinasakan, karena Allah yang mengingatkan, adalah biarkan saja Muhammad. Tapi kalau nabi-nabi yang lainnya sampai memohon, binasakan semuanya ya Allah. Lalu yang kedua Nabi Musa, itu Ibu bisa cek di surat Yunus tentang kisah Musa dan Fir'aun. Di ayat sekitar ayat 70-an ya. Nanti cek saja di situ ada kisah Musa dan Firaun. Sampai Nabi Musa berdoa begini di dalam 2 ayat atau 3 ayat. Jadi di situ disebutkan ada Rabbana Rabbana 3 kali dalam 2 ayat disebutkan Rabbana Rabbananya. Pertama memuji Allah, ya Allah, Engkau telah banyak memberikan kenikmatan atau kekayaan yang banyak kepada Fir'aun wa mala'ahu dan seluruh para pengikutnya, para pembesarnya. Jadi Allah telah memberikan berbagai macam kekayaan, kenikmatan untuk Fir'aun. Tapi kemudian dengan kekayaan dan kekuasaannya itu justru semakin sesat dari jalanmu ya Allah. Bahkan mengajak orang-orang menjadi sesat dari jalanmu ya Allah. Lalu kemudian permohonan yang terakhir dari Nabi Musa itu Rabbana lagi tuh ya Allah, itmis supaya hancurkanlah gitu. Hancurkanlah harta benda Fir'aun, hancurkanlah kekuasaan Fir'aun. Jadi doanya itu betul-betul disebut minta hancurkan. Jadi ngeri ya, minta dihancurkan. Minta hancurkanlah kekuasaan Fir'aun. Lalu kemudian di ayat berikutnya itu Allah mengabulkan bahwa doamu saya kabulkan. Tetapi kamu tetap untuk fastaqima. Kamu tetap lurus, istiqomah terus dalam kebenaran dan jangan wala tattabi'u, kurang lebih ya jangan kamu mengikuti alladzina la ya'lamun, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mengetahui. Di situ ada pelajaran Bapak Ibu sekalian, di dalam menghadapi sesuatu menurut saya pilihannya 2. Pertama kita biarkan, kita ikhlaskan saja. Bapak Ibu ada yang tersakiti, terdolimi, difitnah dan seterusnya, padahal tidak melakukan apapun, lalu kemudian dituntut 7 tahun penjara umpamanya, padahal tidak ada buktinya umpamanya ya. Merasa terfitnah, terdolimi umpamanya nih, ya sudah, biarkan saja. Pilihannya pertama biarkan saja seperti ayat ini, biarkan saja. Nanti pada saatnya Allah akan menunjukkan balasan-balasan itu. Lalu yang kedua, ya, mungkin dalam kondisi tertentu seperti Nabi Nuh dan Nabi Musa sampai memohon doanya sampai yang terburuk, ya Allah binasakan mereka. Karena kedolimannya ini ya terlalu besar sehingga menyesatkan semua orang dari
jalanmu. Jadi langsung memohon kebinasaan. Ya. Mungkin seperti, mohon maaf ya, orang saking jengkelnya dengan Israel gitu. Kan doanya juga dengan doa-doa yang buruk juga, binasakanlah, laknatlah gitu. Walaupun sebagian ulama mengatakan ya jangan doa-doa yang buruk gitu ya. Jadi cukup doanya yang selamatkanlah kaum muslimin Palestina. Tolonglah kaum muslimin Palestina. Tapi jangan dengan doa yang sebaliknya. Tapi sebagian ulama ya dalam Kristen tidak apa-apa. Jadi laknatlah Israel, binasakanlah itu orang-orang yang tadi mendolimi ya mendolimi kaum muslimin. Di sini juga bisa ada pelajaran yang bisa kita ambil Bapak Ibu. Perlunya kita ini berhati-hati. Jangan sampai ada orang yang tersakiti. Karena jika ada orang yang tersakiti dengan ulah kita, perilaku kita, kalau jadi pejabat dengan kebijakan kita, ada yang tersakiti, terdolimi, itu yang kata Nabi bahwa di antara doa yang dikabulkan oleh Allah tidak ada hijab antara dia dengan hamba, itulah doa orang-orang yang terdolimi. Wah, bahaya sekali. Bapak Ibu yang menjadi hakim, menjadi jaksa, menjadi polisi, yang memutuskan perkara-perkara, diketok palunya dia bersalah, dihukum 10 tahun atau 20 tahun, hukum sampai hukuman mati. Ternyata dalam pandangan Allah ya kok keliru, apalagi dengan sengaja untuk mempermainkan hukum, disogok dan seterusnya, umpamanya. Lalu orang itu yang benar-benar tidak bersalah itu merasa sakit hati, kemudian dia berdoa yang kita nggak tahu doanya dalam hatinya seperti apa. Nah itu kan bahaya sekali. Jadi kita harus juga berhati-hati ya dalam membuat kebijakan, membuat keputusan, jangan sampai ada yang terdolimi. Nah jadi di antara doa yang mustajab itu orang yang terdolimi. Ibu-ibu pengen doanya mustajab? Tapi kesimpulannya jangan terdolimi dulu ya, biar mustajab. Tidak ya, tidak harus begitu. Peluang doa mustajab juga banyak. Kita lanjut ayat 46. Yauma la yughni anhum kaiduhum syai'a wala hum yunsarun. Yauma, pada hari. Tadi kan kita sedang menjelaskan akan ada satu hari yang membinasakan mereka. Hari yang dimaksud adalah di ayat 46. Pada hari itu adalah hari la yughni anhum. Tidak ada lagi gunanya, tidak ada gunanya lagi kaiduhum syai'an, tipuan-tipuan mereka. Rekayasa-rekayasa mereka. Jadi kalau di dalam dunia hukum, dalam dunia politik mungkin masih ada istilah rekayasa hukum. Jadi bagaimana satu kasus itu jelimet, mutar-mutar, ujungnya nggak ketemu juga. Seperti yang pernah saya singgung ya beberapa tahun yang lama tentang kasus Vina Cirebon ya. Sudah mutar-mutar, tenggelam lagi. Kasus pagar laut sudah jelas mutar-mutar, tenggelam lagi. Ya karena memang begitu kokohnya kekuatan-kekuatan tertentu yang kita sebut saja kekuatan oligarki itu ya seperti itu. Jadi kekuasaan itu di tangan para pemilik yang memiliki uang dan kekuasaan. Sehingga hukum apapun ya mudah sekali. Itu yang disebut dengan tadi istilah ya kekuasaan itu. Tapi nanti yauma la yughni anhum, nanti mereka, kita semuanya akan menemukan satu hari yang sudah tidak ada lagi gunanya. Kaiduhum, tipuan-tipuan mereka syai'an sedikit pun tidak ada gunanya. Rekayasanya kita punya alternatif plan A ya. Jadi plan A itu disiapkan. Jadi jika nanti begini kita pakai plan A. Nanti kalau kemudian ada terobosan lain dari istilahnya orang yang mengkritik balik, kita gunakan plan B. Jadi begitu dan seterusnya. Itu namanya kaiduhum. Kaiduhum itu rekayasa, tipuan-tipuan. Pinter. Ya.
Tapi nanti kalau sudah pada satu hari, misalkan hari yang dimaksud hari kematian, kalaupun tidak hari kiamat karena mungkin tidak semua orang bisa mendapat, tapi hari kematian pasti. Ketika hari kematian, la yughni anhum, tidak ada lagi gunanya. Malaikat Israel disogok berapa miliar, jangan cabut nyawa saya, tidak bisa. Rekayasa apa yang mau digunakan ketika hari itu sudah datang. Walahum yunsorun, dan tidak ada lagi yang bisa menolong. Kalau hari ini masih bisa tolong menolong. Ketika seorang anak punya kasus, tapi bapaknya menjadi pejabat, maka bapaknya menolong anak. Atau mungkin kemudian anak itu menjadi pejabat, bapaknya tidak pejabat, punya kasus hukum, anaknya bisa menolong bapak. Kalau nggak ada anak, mungkin menantu bisa saling tolong menolong. Atau mungkin rekanannya, orang dekatnya bisa saling tolong menolong. Jadi gantian, makanya kekuasaan itu kan saling pengen ikut loh. Jadi walaupun sudah habis kita ikut karena tahu ada pokoknya kasus apa, nanti kan saling membackup yang disebut dengan itulah kartu as. Kalau saya bongkar nih, saya juga punya kartu as kamu ini. Ayo masuk, sama-sama masuk penjara. Siapa yang ingin masuk penjara? Semuanya tidak mau, akhirnya saling tutup menutupi. Itulah yang disebut dengan kaiduhu. Tapi kalau suatu hari itu sudah datang, sudah kata Quran, la yughni, tidak ada gunanya, wala yunsorun, dan tidak ada juga yang bisa menolong. Tidak ada yang bisa menolong. Bapaknya, anaknya, menantunya, mertuanya, siapapun teman dekatnya, jangankan menolong, saat dikubur saja nggak mau masuk ke dalam kubur. Yang konon katanya suami istri pun saling cinta mencintai, sehidup semati. Kalau suami mati duluan, apa istri mau ikut dikubur juga bareng sehidup semati? Tidak juga kan prakteknya. Jadi karena bukan seperti itu yang dimaksud cinta sehidup semati, itu bukan itu maknanya. Ayat 47. Wa inna lilladzina zalamu ajaban duna dzalik walakinna aktsarahum la ya'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang zalim yaitu akan diberikan azab, ya. Azab itu karena sebab perilaku mereka, lidzalimina anfusihim, mendolimi diri mereka, bil kufri, dengan kekufuran, wal ma'asi, dengan maksiat-maksiat, wa kaidin nabi, dengan menipu nabi. Jadi nabi juga ditipu, nabi juga direkayasa. Wa ibadatul ausan, kemudian menyembah berhala-berhala, adaban fid dari dunya wa huwa qatalahum yauma badr, dan adaban fil akhirah. Jadi siksa itu bisa jadi di dunianya, contoh kasus tadi dengan perang Badar, dan nanti juga siksa di akhirat. Di dunianya sudah diberikan satu bencana. Di sini disebutkan sebelum terjadi perang Badar, itu orang-orang musyrik itu diberi kelaparan, kemiskinan dulu, wal ju' sab'a sinin qabla yaumi badrin, diberikan rasa lapar atau kelaparan, kekurangan selama 7 tahun sebelum terjadinya perang Badar. Jadi sebelum perang Badar 7 tahun itu diberi kelaparan, kemudian terjadilah perang Badar, banyak yang mati dari kalangan kaum musyrikin. Itu balasan di dunia. Balasan di akhiratnya tentu nanti ada lagi. Ayat berikutnya 48. Dua ayat lagi. Wasbir, bersabarlah. Lihukmi rabbika, terhadap hukum Rabbmu, fa innaka bi ayunina, karena engkau berada dalam pengawasan kami. Wasabbih bihamdi rabbika hina taqum, dan bertasbihlah, memujilah Allah ketika taqum, berbangkit. Dua pelajaran dari ayat ini. Pertama, Bapak Ibu, kita diminta oleh Allah untuk tetap bersabar. Wasbir, bersabarlah. Lihukmi rabbika, terhadap seluruh putusan Allah, putusan Rabb.
dan meyakini bahwa fa innaka bi ayunina, Allah itu selalu mengawasi kita. Jadi Allah selalu memantau kita. Jadi bersabar saja. Tidak akan ketukar kok catatannya. Si A yang terdolimi, si B yang mendolimi, lalu dibalik di dunianya si B bilang saya yang terdolimi, si A yang mendolimi kami. Itu catatan itu tidak akan pernah ketukar. Kenapa? Karena kami mengawasi kalian semuanya. Kemudian di ayat 48 ini wasabbih, bertasbihlah. Nah, di sini banyak sekali dalil di sini yang tidak saya bacakan karena waktunya. Rasulullah SAW biasa bertasbih dalam beberapa tempat, Bapak Ibu. Jadi kita biasakan bertasbih di dalam beberapa tempat. Ya. Pertama, Rasulullah biasa bertasbih ketika bangun dari duduk. Nah, ini Ibu-ibu, kita duduk, saat bangun itu bertasbih. Atau bahasa lain kita suka membaca doa kafaratul majlis. Jadi ketika bangkit dari duduk, min kulli majlisin jalasatu fataqul subhanallah wa bihamdihi. Nah, bisa tasbihnya begitu. Atau subhanakallahumma wa bihamdika. Nah, atau itu. Atau ada lagi dalam riwayat yang lain, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Jadi intinya setiap Bapak Ibu habis duduk dimanapun, itu Rasulullah biasa setiap bangkit dari duduk, ya bacalah apa subhanallah atau apa kalimat-kalimat yang baik. Kemudian yang kedua, Nabi biasa bertasbih itu adalah ketika hendak sholat, ya. Ini hadis riwayat Muslim dari Umar, ibtida'is sholat, ketika memulai sholat. An Abi Sa'idin wa Qadin Nabi annahu kana yaqulu dalika, sesungguhnya Nabi membaca itu ketika memulai sholat. Ya mungkin tadi juga bisa dari duduk mau bangkit mau sholat. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, penjelasan tentang wasabi ini juga Bapak Ibu bisa bertasbih ketika bangun dari tidur. Jadi bangun dari tidur itu bertasbihlah, memuji Allah. Min naumika min firasika, dari tidurmu dan dari ya tempat tidur ranjang itu, maka membaca tasbih. Ini bacaannya banyak ya, ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Di redaksi tasbihnya banyak riwayatnya, mau pakai yang mana saja, tapi mudahnya pertama apa tadi? Bangkit dari duduk. Lalu yang kedua mau sholat, dan yang ketiga bangun dari tidur menurut tafsir ini. Kemudian yang terakhir ayat 49, wa minal laili fasabbih wa idbarun nujum, dan demikian pula dari sebagian malam fasabbih, bertasbihlah. Nah, di situ makna tasbihnya ya bisa salatlah atau ya tasbih ya tadi bangun tidur itu. Idbarun nujum ya ketika ya terbenamnya bintang-bintang. Demikian Bapak-bapak, Ibu, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah satu surat At-Tur kita khatamkan di juz 27. Insyaallah kita lanjutkan surat baru, surat An-Najm. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.